Di sebuah sekolah dasar yang ceria, ada seorang guru matematika bernama Pak Joko yang dikenal dengan metode pengajarannya yang tidak biasa. Suatu hari, Pak Joko memutuskan untuk membuat pelajaran matematika menjadi lebih seru dengan sebuah kompetisi. Siapa yang bisa memecahkan soal ini dengan cara paling kreatif akan mendapatkan hadiah spesial. Ketika soal tiba, semua muridnya mulai berpikir keras. Tiba-tiba, Budi, salah satu murid yang terkenal dengan ide-ide nyelenehnya, berdiri dan berkata, "Pak, saya punya cara yang berbeda." Pak Joko penasaran dan meminta Budi untuk menunjukkan solusinya. Budi mulai menari sambil menyanyikan rumus matematika dengan nada lagu pop yang sedang populer. Seluruh kelas tertawa terbahak-bahak melihat aksi Budi yang tidak hanya menghibur, tetapi juga memperlihatkan rumus-rumus matematika dengan cara yang sangat unik. Pak Joko terkejut, tetapi dia juga tak bisa menahan tawa. "Baiklah Budi, kamu jelas telah memecahkan soal dengan cara yang paling kreatif. Hadiah spesialnya adalah 1 hari tanpa pekerjaan rumah," serunya sambil tersenyum. Seluruh kelas bersorak, dan Budi pun merasa bangga. Sejak hari itu, setiap kali ada ujian matematika, murid-murid di kelas Pak Joko selalu berharap untuk melihat pertunjukan kreatif berikutnya dari Budi. Dan Pak Joko, meskipun kadang bingung dengan ide-ide nyeleneh muridnya, merasa sangat senang karena telah berhasil membuat matematika menjadi pelajaran yang menyenangkan. Seorang dokter sedang melakukan pemeriksaan rutin pada seorang pasien yang sangat khawatir dengan kesehatannya. Pasien itu terus-menerus bertanya tentang berbagai gejala yang ia rasakan. Dokter akhirnya berkata, "Tenang saja, semua hasil tes Anda normal. Anda tidak perlu khawatir tentang kesehatan Anda." Pasien merasa lega, tetapi kemudian bertanya, "Dokter, apakah Anda bisa memastikan bahwa saya tidak memiliki penyakit langka atau kondisi yang belum Anda temukan?" Dokter menjawab dengan santai, "Tentu saja, saya bisa memastikan Anda tidak memiliki penyakit langka, karena penyakit langka itu memang langka, jadi kemungkinan Anda tidak memilikinya sangat tinggi." Pasien terdiam sejenak, lalu berkata, "Jadi dokter, jika saya punya penyakit langka, itu berarti saya istimewa?" Dokter tersenyum dan berkata, "Itu benar, tapi saya lebih suka memikirkan Anda sebagai orang yang sangat sehat dan istimewa tanpa perlu menyandang label langka." Pernahkah Anda merasa terjebak dalam rutinitas harian tanpa hasil yang memuaskan? Mengatur waktu dengan baik adalah kunci untuk mencapai tujuan dan meningkatkan kualitas hidup. Pertama, identifikasi tugas-tugas yang perlu diselesaikan. Buatlah daftar dan beri peringkat berdasarkan urgensi dan kepentingannya. Gunakan metode Eisenhower Matrix yang membagi tugas menjadi 4 kategori. Penting dan mendesak, penting tetapi tidak mendesak, mendesak tetapi tidak penting, serta tidak mendesak dan tidak penting. Fokuslah pada tugas yang penting dan mendesak terlebih dahulu. Selanjutnya, alokasikan waktu khusus untuk setiap tugas. Dengan menetapkan batasan waktu, Anda akan lebih disiplin dalam menyelesaikan pekerjaan. Cobalah teknik Pomodoro, bekerja selama 25 menit, diikuti dengan istirahat 5 menit. Ini akan membantu menjaga fokus dan energi. Jangan lupa untuk mengevaluasi kemajuan Anda setiap minggu. Tanyakan pada diri sendiri, apakah Anda sudah memprioritaskan dengan baik? Dengan mengatur waktu dan prioritas, Anda dapat meningkatkan produktivitas dan pada akhirnya mencapai kesuksesan yang Anda impikan. Di tengah hiruk-pikuk kota, Arman, seorang kurir pengiriman, menjalani harinya seperti biasa. Namun segalanya berubah saat dia menerima paket misterius untuk diantar ke alamat yang tidak dikenal. Rasa ingin tahunya membuatnya membuka kotak kecil di dalamnya. Apa yang dia temukan membuat jantungnya berdebar. Sebuah flash drive terbungkus rapi dengan label yang hanya bertuliskan kunci. Arman merasa ada yang tidak beres, tetapi tanggung jawabnya sebagai kurir mengharuskannya untuk meneruskan pengiriman itu. Sesampainya di lokasi, dia melihat seorang pria berkostum rapi menunggu dengan ekspresi serius. Sambil mengantarkan paket, Arman mencuri pandang, berusaha memahami situasi. Tiba-tiba, pria itu memandangnya tajam, dan Arman merasakan aura yang sangat menakutkan. Dalam sekejap, pria itu meraih paket dan berlari. Arman, terperanjat, berlari mengejar dengan segenap tenaga. Namun dia sadar, dia sudah terjebak dalam permainan berbahaya yang lebih besar dari sekadar pengiriman. Ternyata, isi paket itu adalah informasi sensitif yang bisa mengubah segalanya. Sekarang, Arman menyadari bahwa dia bukan sekadar kurir, tetapi bagian dari suatu kisah yang jauh lebih besar dan berbahaya dari dirinya. Dia harus segera mencari cara untuk keluar dari situasi ini.